241. Logat jagoan seni bela diri yang terdengar dari cara bicaranya membuat orang tidak berani meremehkannya. Namun, Jensen malah meremehkannya. Pria ini berani mengatakan kalau dirinya itu seorang bos. Jensen telah melihat bos yang sesungguhnya dan dia adalah seorang pria yang dikelilingi oleh para pengawal, mengenakan setelan hitam serta sepatu kulit hitam. Sedangkan pria ini memiliki penampilan yang mencolok sekali. Sekilas saja terlihat kalau dia hanyalah pecundang biasa. Melihat Jensen tidak berbicara, pria paruh baya itu melanjutkan ucapannya, "Tuan Jensen, jalan utara ini agak kacau maka daripada itu saudaraku, Bison ingin bekerja sama denganmu untuk melindungi Aula Singlin ini serta kedamaian di jalan ini. Selain itu Aula Singlin tidak perlu membayar biaya perlindungan apapun. Cukup mengizinkan kami mendirikan stand di sini, seperti pepatah yang mengatakan murah hati akan membawa keuntungan bagi diri sendiri." Jensen tersenyum. Sekarang adalah zaman hukum, mana mungkin orang biasa bisa ribut-ribut di jalan utara, toh itu hanya sekumpulan berandal nakal saja. Jika dipikirkan, lagi meskipun Aula Singlin tidak perlu membayar biaya perlindungan tetapi dengan mengatur semua kios di sini, mereka dapat mengumpulkan ratusan biaya layanan per harinya dan mereka akan mendapatkan hampir 200.000 yuan per bulannya. Mereka menipu pasien demi uang, terlebih lagi mereka memanfaatkan nama Aula Singlin. Bukankah ini akan lebih menguntungkan mereka? Kalau aku tidak bersedia, celetuk Jensen. Haha, Dr. Jensen kamu adalah pria yang bermartabat dan kami tidak ingin melakukan apapun kepada seorang pria bermartabat. Tetapi jika tidak hati-hati mungkin kaki dan tangan pria bermartabat juga bisa tidak utuh lagi. Nada suara Bison penuh dengan ancaman. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kalian akan mematahkan kaki dan tangan pria bermartabat. Jensen tertawa mencibir, aku hanya ingin mengatakan ini saja, jalan ini ada milikku, Jensen. Siapapun tak peduli sekuat apapun tidak boleh ikut campur. Kalau tidak percaya, kamu coba saja. Dr. Jensen jangan bermain-main dengan gangster. Tiba-tiba muncul belati dari tangan Bison, jari-jarinya menari seraya memainkan gagang pisau, waktu pria gangster ini bertarung di kota Asmenia ini, kamu masih minum susu. Jensen menggelengkan kepalanya dia saja telah bertarung melawan tentara bayaran, apakah dia masih bisa takut dengan gangster ini? Kapten Max, di sini ada orang bernama Bison yang ingin memungut biaya perlindungan. Jensen terlalu malas untuk berbasa-basi dan langsung menelepon seseorang. Tuan Markus, apakah kamu kenal seorang pria yang bernama Bison? Dia sedang di sini memungut biaya perlindungan di jalan utara, dia bahkan mengancam akan menghabisiku. Setelah Jensen melakukan 2 panggilan telepon, raut wajah bos Bison sedikit berubah. Tentu saja dia memiliki beberapa dukungan di belakangnya sehingga dia bisa berkuasa di sini, tapi tampaknya panggilan telepon yang barusan dilakukan Jensen adalah sekelas bos besar, bahkan dia juga memiliki nomor Tuan Markus. Mungkinkah Markus yang dimaksud adalah kepala naga kota Asmenia, Markus penguasa lingkaran bawah tanah? Mustahil, mana mungkin seorang dokter kecil bisa mengenal pemimpin kota Asmenia? Ring. 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 Dan pada saat ini, telepon Bison berdering. Begitu dia melihat teleponnya, ternyata telepon dari nomor tidak dikenal. Kamu Bison kan? Jangan heran kenapa aku bisa memiliki nomor teleponmu, pasti kamu pengikut geng Cobra. Apa kamu sedang berada di jalan utara sekarang? Jika ia cepat minta maaf kepada Dr. Jensen lalu segera pergi dari sana. Aku akan memberikanmu waktu setengah jam untuk kembali ke geng Cobra. Jika terlambat 1 menit saja, aku tidak akan segan membuangmu ke laut untuk dijadikan pakan ikan. Telepon itu langsung ditutup dengan cepat, Bison yang ketakutan mulai dipenuhi peluh dingin di dahinya. Dan saat ini, masuk sebuah panggilan telepon lain. Kak, apakah kamu telah menyinggung seseorang? Semua orang di biro sedang mencarimu. Ini adalah nomor telepon adik kandungnya. Bison bisa membuat gaduh di sini, tentu saja karena dia memiliki beberapa koneksi di biro kepolisian. Tidak peduli siapa yang kamu singgung, cepat segera minta maaf. Masih ada ruang untuk menghindari masalah ini. Ingat, ini adalah masalah yang sangat besar, aku juga tidak bisa melindungimu. Telepon itu langsung ditutup lagi. Bison hanya berdiri sana dengan wajah tercengang, kemudian dia melihat pemuda yang ada di depannya dengan saksama. Seketika dia tersadar kalau dirinya sudah menyinggung orang yang salah. Maafkan aku Dr. Jensen, maafkan aku telah buta dan menendang gerbang yang salah.
Aku harap dokter bisa menganggapku sebagai angin lewat saja. Bison menggenggam kedua tangannya lalu membungkuk memberi hormat. Gerakan berlebihan ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya, apalagi perempuan itu yang ekspresi wajahnya seperti sedang melihat hantu. Kamu ini terbiasa foya dan mabukan tiap malam kan? Jensen mengajukan pertanyaan yang tidak penting. Anu, hanya pesta sosial saja karena untuk melakukan pekerjaan ini, terkadang aku harus berpura-pura. Bison tidak mengerti mengapa Jensen menanyakan ini tetapi dia tetap menjawab dengan jujur. Sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan fisik, karena kamu telah menderita kanker lambung stadium lanjut. Selain itu penyakit ganas ini dapat membuat nyawa seseorang bertahan hanya paling tidak selama 3 bulan saja. Sebaiknya suruh seseorang untuk mempersiapkan pemakamanmu sekarang juga, ujar Jensen dengan nada suara yang datar. Bison terhuyung-huyung ketakutan. Faktanya, 1-2 tahun ini perutnya selalu terasa sangat tidak nyaman, tapi dia hanya mengira itu karena dia terlalu banyak minum. Dr. Jensen, bukankah dokter memiliki cara untuk menyembuhkanku? Jika dokter bersedia menyembuhkan aku maka aku Bison akan melayani dokter seumur hidupku. Tiba-tiba, Bison menatap Jensen sambil memohon. Jensen mencibir dengan raut wajah meremehkan, sebenarnya aku memiliki cara untuk menyembuhkanmu. Meskipun penyakit itu tidak bisa disembuhkan tetapi paling tidak akan menyelamatkan nyawamu setidaknya selama 5 tahun lagi. Tetapi kamu berlagak tinggi dan semua temanku adalah bos teratas di semua lapisan masyarakat, tapi kamu, hanya sekedar gangster kecil yang tidak berguna bagiku. Tapi bukankah kamu seorang dokter? Tanya Bison hampir menangis. Dia akan benar-benar takut kalau sudah menyangkut namanya, bagaimanapun juga dia belum puas hidup di dunia ini. Aku memang seorang dokter, tetapi aku memiliki 3 syarat untuk tidak mengobati. 1. Aku tidak mengobati orang yang tidak menghormatiku. 2. Aku tidak akan mengobati orang yang ragu akan pengobatan tradisional. 3. Aku tidak akan mengobati orang yang jahat. Sekarang pergi dari sini. Setelah Jensen meninggalkan kalimat ini dia langsung membalikan badannya dan lekas pergi. Oh iya, kembalikan uang hasil menipu itu kepada pasien. Kalau tidak, mungkin kamu akan kehilangan kesempatan 3 bulan hidupmu. Grup. Bison sangat ketakutan, sampai pantatnya terduduk di tanah, raut wajahnya linglung kalang kabut. Beberapa orang di sekitar mereka bertepuk tangan dengan gembira, mengenai Bison yang garang dan licik ini sedari awal mereka memang sudah tidak suka melihatnya. Bagaimanapun, semua orang akan datang menemui dokter untuk menyelamatkan hidup mereka. Masing mending kalau Bison tidak bisa membantu mereka, tetapi dia bahkan mencuri keuntungan dari para pasien itu. Terus terang saja terkadang membantu orang yang sekarat juga dapat menghasilkan uang. Setelah kembali ke aula Singlin, Jensen langsung teringat karena sekarang ada lebih banyak pasien, jadi manajemen mereka menjadi agak berantakan. Elisa, bisakah kamu membuat sistem registrasi seperti rumah sakit? Itu mudah. Setelah menelepon Elisa, Jensen tidak menyangka kalau ternyata gadis ini dapat dengan mudah menyelesaikan kesulitan yang Jensen alami ini. Sepertinya dia memiliki spesialisasi di bidang teknis. Keterampilan medis Jensen sangat bagus, akan tetapi dalam hal komputer, dia seperti setengah buta huruf. Kak Jensen, apakah kakak punya waktu malam ini? Pada saat ini, tiba-tiba Melody datang menghampiri lalu bertanya dengan penuh rasa takut serta sedikit gemetar. Aku punya waktu. Jadi begini, pamanku yang baru datang dari Pulau Hong Kong dan jatuh sakit, dia telah pergi ke rumah sakit besar untuk memeriksakan diri, tapi hasilnya tidak ada yang baik. Maka daripada itu ayah dan ibuku menyuruhnya untuk datang ke kota Asmenia. Aku ingin kakak membantuku untuk memeriksanya, ujar Melody dengan penampilan yang gelisah, seperti takut akan mengganggu Jensen. Bagaimanapun, setiap harinya Jensen juga telah memeriksa berapa banyak orang yang datang untuk melakukan perawatan medis ke kliniknya. Boleh kok. Seraya tersenyum Jensen mengangguk, kemudian begitu dia melihat penampilan Melody lagi, dia terkekeh dan berseru, Melody, kamu adalah muridku, jika kamu meminta pertolonganku aku pasti tidak akan menolaknya, jangan terlalu banyak berpikir. Terima kasih, Kak Jensen. Melody sangat senang dan muncul perasaan yang akrab seperti bukan orang lain. Saat senja, setelah Melody membantu aula Singlin untuk menutup klinik, kemudian mengantar Jensen pulang. Jensen melihat Melody yang sibuk sampai kepalanya penuh dengan keringat, lalu langsung menasihatinya, Melody, sebenarnya kalau mau belajar kedokteran tidak perlu di aula Singlin saja,
kamu adalah seorang putri bangsawan, terkadang pergi ke tempat lain bersenang-senang akan lebih baik untuk dirimu. Episode 242. Diam-diam Jensen juga tersentuh oleh kegigihan Melody. Dengan identitasnya seorang putri orang kaya, tetapi malah membantu menata rak obat di aula Singlin. Hal ini sangat jarang terjadi, bagaimanapun terkadang membantu di aula Singlin sama saja seperti melakukan pekerjaan sambilan seperti membersihkan luka bagi pasien dan sebagainya. Tidak apa-apa, menurutku aula Singlin sangat bagus, di sana aku bisa belajar lebih banyak dibanding belajar di universitas. Selain itu karena kehadiran Kak Jensen, keterampilan pengobatan tradisionalku juga telah meningkat, ujar Melody sambil tersenyum. Jensen tidak menasihatinya lagi. Setiap orang memang memiliki ambisinya masing-masing, dan inilah jalan yang dipilih Melody. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan pamanmu? Jensen tahu kalau sekarang kemampuan medis Melody tidaklah buruk. Jika penyakitnya ringan, Melody pasti dapat menyembuhkannya sendiri. Sungguh penyakit yang aneh, pamanku terlihat sangat lesu dan kondisinya semakin memburuk setiap harinya. Selain itu dia juga sering berbicara sendiri di tengah malam, terkadang menangis juga. Tetapi begitu ditanya keesokan harinya, dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Melody melanjutkan lagi, semua rumah sakit tidak mengidentifikasi penyakit apapun, karena ini seperti sindrom sleepwalking tetapi bukan sindrom itu juga. Bagaimanapun, pamanku ini sampai tidak tidur sama sekali. Jensen mengerutkan alisnya, dia juga berpikir kalau penyakit ini sungguh sangat aneh. Tak lama kemudian, mobil itu telah sampai di rumah keluarga Melody. Sebagai pemilik dari grup Dorchane, rumah, kediaman keluarga Melody juga sangat besar dan dibangun di tepi laut persis seperti istana kastil Eropa. Nona sudah pulang. Seseorang segera datang untuk menyambut Melody. Namun begitu Melody memarkir mobilnya, dia langsung membawa Jensen pergi ke sebuah aula yang besar. Dr. Jensen sudah datang. Di tengah aula, Ethan dan istrinya juga berada di sana. Raut wajah mereka langsung sumringah setelah melihat sosok Jensen. Tuan Ethan dan Nyonya Lena. Jensen menyapa keduanya. Ngomong-ngomong, Ethan dan istrinya adalah keluarga pasien pertama yang ditemuinya setelah ingatannya kembali. Saat itu, dia menyelamatkan Melody dari kecelakaan mobil. Kami sangat menantikan kedatangan dokter. Sekarang Dr. Jensen sangat terkenal, jadi jika kami ingin mengundang dokter kemari, maka kami harus menjamu dokter dengan megah, ujar Nyonya Lena sambil terkekeh. Sekarang dia tidak begitu menghina Jensen seperti sebelumnya melainkan sangat menghormatinya. Mana ada, hanya reputasi kosong belaka. Jensen tersenyum sembari menggelengkan kepalanya, aku dan Tuan Ethan itu berteman, satu panggilan telepon sudah cukup untuk mengundangku. Selama itu membantu kalian aku Jensen tidak akan pernah angkat tangan. Haha, berat sekali ucapan Dr. Jensen ini. Ucapan Jensen membuat Ethan sangat bangga. Bagaimanapun juga nama dokter hebat Jensen sudah mulai booming dalam lingkaran para orang kaya. Jadi, adalah suatu kehormatan besar bagi mereka jika dapat mengundang dokter hebat Jensen. Ini adalah pamannya Melody, Vino beliau adalah seorang profesor filsafat di Universitas Pulau Hong Kong. Nyonya Lena buru-buru memperkenalkan mereka, Vino, ini adalah dokter terhebat di kota Asmenia, Dr. Jensen. Meskipun dia masih muda tetapi keterampilan medisnya tidak perlu diragukan lagi, biarkan dia memeriksamu. Hanya terlihat seorang pria paruh baya duduk di aula. Dia memakai kacamata serta tubuhnya yang kurus mengenakan mantel wol dan kemeja, memberikan aura seorang ilmiah yang sangat kuat. Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Dia dapat merasakan sebuah aura mematikan yang sangat kuat dari tubuh pria paruh baya ini, selain itu ada juga energi negatif yang menyelimutinya. Sepertinya orang ini telah menemukan sesuatu yang sangat kotor. Hanya saja yang membuat Jensen merasa aneh adalah sepertinya energi negatif yang ada pada pria paruh baya ini telah melekat sejak lama, serta tampak sangat dalam. Namun yang paling penting adalah energi negatif ini belum memasuki tubuh pria paruh baya ini, melainkan hanya di luarnya saja seperti ada sesuatu yang samar telah melindungi dirinya. Namun mau bagaimanapun, pria paruh baya ini sudah memiliki aura kematian di tubuhnya, bahkan jika energi negatif ini tidak masuk tetapi telah mempengaruhi pria paruh baya tersebut. Halo. Vino membetulkan kacamatanya lalu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Jensen. Setelah itu dia duduk dengan penampilan yang berkelas.
Jensen juga telah melihat bahwa Vino ini sama sekali tidak mempercayainya, tetapi ini memang normal juga, karena Vino adalah tipe orang kutu buku. Orang seperti ini terkadang sangat keras kepala dan memiliki pendapatnya sendiri dalam melakukan sesuatu. Begitu dia merasa itu salah, siapapun tidak akan bisa meyakinkan pemikirannya. Pada saat ini, pintu aula dibuka oleh pelayan, kemudian masuklah 3 sosok yakni seorang wanita berusia 30-an dengan 2 pria tua. Yang terpenting, salah satu lelaki tua itu adalah seorang kenalannya, siapa lagi kalau bukan Dr. Kennedy yang jenius. Dr. Kennedy, kita bertemu lagi. Jensen tersenyum dan menyapa dengan enggan. Kamu lagi. Raut wajah Dr. Kennedy menjadi agak jelek, sejak dia diusir oleh Jensen. Dia sangat tidak suka dengan Jensen dan juga klinik aula rakyat adalah satu-satunya noda dalam karir medisnya. Kalian saling kenal? Wanita itu memberikan tatapan terkejut kepada Jensen. Namun begitu dia melihat Jensen masih muda, dia langsung meremehkannya. Kak, dia adalah Dr. Jensen yang aku sebut-sebut itu, beliau ini sangat terkenal di kota Asmenia karena dia telah menyembuhkan banyak penyakit yang sulit disembuhkan, ujar Melody memperkenalkan, ini kakak sepupuku, Nessa. Halo. Jensen mengulurkan tangannya hendak berjabat tangan. Aku sudah tahu. Alih-alih menjabat tangan Jensen, Nessa langsung dengan sopan memperkenalkan 2 lelaki tua di sampingnya, ini adalah Dr. Kennedy yang jenius. Dia adalah seorang profesor ahli yang terkenal di berbagai provinsi itu. Dia juga telah menerbitkan makalah di luar negeri yang mana telah diakui secara internasional. Keterampilan medisnya sungguh sangat luar biasa. Dan ini adalah Master Fandi, seorang profesor yang mempelajari studi IN. Dia juga terkenal di dalam provinsi dan dia adalah presiden asosiasi studi IN tingkat provinsi. Ethan dan istrinya mengangguk kepada kedua lelaki tua itu, tetapi dalam hati mereka sangat tidak nyaman karena Nessa telah sangat lancang kepada Dr. Jensen. Mereka tahu kalau Nessa baru saja kembali dari belajar di luar negeri dan sekarang dia bekerja di Universitas Pulau Hong Kong. Sejak kecil dia telah hidup kaya. Maka daripada itu, apa yang ingin dia makan dan kenakan semuanya akan bermerek terkenal, dia juga percaya apapun yang bermerek akan memiliki efek yang bagus. Jadi wajar saja jika Nessa mempercayai Dr. Genius Kennedy dan Master Fandi yang sangat terkenal di industri ini. Melihat Jensen yang lagi pula hanya terkenal kota Asmenia, selain itu waktu ketenarannya yang sangat singkat. Tentu saja, Nessa akan meragukan Jensen. Dr. Jensen, mohon dimaklumi. Ethan segera menoleh ke arah Jensen dan berseru. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak peduli. Dr. Kennedy, Master Fandi tolong periksa ayahku. Nessa memohon bantuan kepada 2 senior. Dr. Kennedy memiliki keterampilan yang baik di bidang pengobatan barat. Jadi Nessa berharap dia dapat memeriksa apa yang salah dengan tubuh ayahnya. Adapun Master Fandi Harum ini dia adalah seorang master energiin supranatural. Dalam kata lain dia adalah orang yang ahli dalam bidangnya, orang-orang di Pulau Hong Kong selalu percaya dengan ahliin. Pernah ada orang yang mengatakan bahwa Master Fandi telah memprovokasi bencana dan kejahatan dan Fandi tidak akan bertahan lama tahun ini. Hanya saja bagaimana dia menyelesaikannya, orang itu mengatakan bahwa jalurnya terbatas dan tidak bisa dipatahkan. Hal ini yang membuat Nessa datang ke daratan untuk meminta bantuannya. Meskipun Nessa adalah lulusan universitas luar negeri, tetapi yang dia pelajari adalah jurusan bahasa Hwasia, maka daripada itu dia masih percaya kepada metafisika Hwasia kuno. Biarkan aku memeriksa Tuan Vino. Dr. Kennedy mengangguk tak acuh lalu melirik Jensen dan tersenyum. Di dalam ruangan ini, selalu ada beberapa anak muda yang berpura-pura menjadi dokter yang hebat, benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja yang dia maksud ini adalah Jensen. Tidak apa-apa, Dr. Kennedy kamu hanya perlu memeriksa ayahku, aku sendiri tidak akan percaya dengan dokter gadungan juga. Ujar Nessa dengan sangat belak-belakan dan tidak memberikan wajah apapun kepada Jensen. Nessa. Ethan tidak tahan melihatnya lagi. Paman, beberapa orang memang hanya memancing ketenaran. Kalian para pebisnis tidak memahami hal ini, maka wajar kalau sampai ditipu. Jika kalian ingin mencari dokter, sebaiknya carilah yang terkenal, dokter swasta yang belum diakui secara resmi tidak bisa diandalkan karena sebenarnya mereka hanyalah dokter gadungan. Keras kepala Nessa persis seperti ayahnya.
Ethan dan istrinya saling bertatapan kemudian keduanya menghela napas pelan dan tidak bisa berkata apa, apalagi mengenai Nessa. Episode 243. Meskipun Jensen memiliki watak yang baik, tetapi dia agak tidak senang karena dia memang belum diakui secara resmi. Bahkan jika dia melakukannya, itu juga merupakan profesi medis di kota Asmenia yang tidak sebaik otoritas Provinsi Dr. Kennedy. Akan tetapi keahlian Dr. Kennedy ini bahkan tidak sebagus kakeknya, dia juga mengandalkan propaganda untuk menjadi dokter jenius. Pada saat ini, Dr. Kennedy mengeluarkan berbagai alat untuk memeriksa Vino, kemudian dia menggelengkan kepalanya terus-menerus dan berkata sejenak, "Nona Nessa, kondisi ayahmu ini sangat buruk, terutama jantungnya yang sekarang dalam kondisi menurun, ada juga masalah perut serta cerebrovaskularnya bermasalah. Saya pribadi menyarankan agar dia dirawat di rumah sakit untuk observasi. Ayahku tetap menolak untuk dirawat di rumah sakit, kalau bukan karena itu, aku juga tidak perlu datang ke kota Asmenia untuk meminta bantuanmu." Wajah Nessa terlihat sangat panik, dia memohon dan berkata, "Dr. Kennedy, apakah kamu memiliki obat yang dapat menyembuhkan ayahku ini? Karena dia menolak untuk dirawat di rumah sakit maka aku akan mencoba yang terbaik." Dr. Kennedy menghela napas berat, ucapannya sangat enak didengar, kedepannya jika ada sesuatu yang terjadi dengan Vino dia juga dapat mengatakan bahwa itu karena dia tidak mau dirawat di rumah sakit. Akan tetapi jika dia sembuh, dia dapat mengatakan bahwa itu disebabkan oleh keahlian medisnya sendiri. Berpikir seperti ini, Dr. Kennedy lagi melirik Jensen lagi. Lalu terkekeh sendiri, beberapa orang hanya tahu bagaimana membodohi orang biasa, tapi begitu dihadapkan dengan penyakit yang sangat serius, punya solusi saja tidak. Terlihat jelas bahwa dia meremehkan aula Singlin milik Jensen yang hanya bisa mengobati penyakit ringan orang biasa. Jensen mengerutkan keningnya dengan wajah yang memerah padam. Meskipun keterampilan medis Dr. Kennedy ini lumayan, tetapi dia sudah memasuki lanjut usia, maka daripada itu Jensen selalu tidak peduli dengan arogansi Dr. Kennedy. Namun, lelaki tua ini lama-kelamaan semakin keterlaluan juga. Sekali tidak apa-apa, 2 kali Jensen masih bisa tahan diri, tetapi untuk ketiga kalinya Jensen harus menggunakan cara yang kasar. Setelah menunggu Dr. Kennedy meresepkan obatnya, Jensen berbicara dengan nada yang datar, "Kalau aku tidak salah menebak, obat yang diresepkan oleh Dr. Kennedy jauh dari kata sembuh dan tidak memiliki efek nyata. Dalam hal penyakit kardiovaskular atau cerebrovaskular, seharusnya Dr. Kennedy meresepkan obat antikoagulan oral baru, sedangkan untuk bagian jantung, seharusnya menuliskan resep aspirin dan sejenisnya. Bagaimana kamu tahu itu?" Raut wajah Dr. Kennedy sedikit berubah, bagaimanapun, ini semua adalah obat-obatan barat, lantas bukankah Jensen hanyalah seorang dokter pengobatan tradisional saja? Nessa melihat resep di tangannya dalam hati juga merasa terkejut, semuanya persis seperti apa yang dikatakan pemuda itu. "Apakah kamu sedang berpikir kenapa aku bisa pengobatan barat juga?" Tanya Jensen dengan datar. Sebagai seorang dokter, pengobatan tradisional dan barat memiliki keahlian masing-masing. Alih meremehkan satu sama lain, seharusnya bisa saling melengkapi. Dengan wajah yang agak malu, Dr. Kennedy berkata dengan marah, "Nona Nessa, hari ini Nona mengundangku untuk memeriksa pasien atau mengundang dia?" "Dr. Jensen, akulah yang hari ini mengundang Dr. Kennedy kemari. Aku harap kamu tidak asal berbicara, agar tidak menunda pengobatan ayahku." Tiba-tiba nada suara Nessa menjadi sangat dingin. Jensen sangat geram, sudah baik dia memberitahu wanita ini, tetapi dia malah masih tidak tahu terima kasih. "Kak Jensen, maafkan aku." Begitu Jensen hendak beranjak pergi, Melody buru-buru menarik pergelangan tangannya dan meminta maaf, membuat Jensen hanya bisa menggertakkan giginya dan pada akhirnya memberikan wajah untuk Melody. "Master Fandi, hari demi hari kesehatan ayah saya kian semakin buruk, saat di Pulau Hong Kong aku mengundang seseorang untuk datang memeriksanya, dan dia berkata bahwa ayahku telah diserbu banyak roh jahat. Apakah Master bisa memeriksanya?" Nessa melihat ke arah orang tua yang berada di sampingnya. Dalam pengakuannya, orang yang jatuh sakit sebagian disebabkan oleh pola makan pribadi, virus, DLL. Tetapi sebagian lagi karena lingkaran energi. Dia selalu percaya kepada lingkaran energi. Baik. Orang tua beruban itu memberikan kesan yang hormat. Dia menanyakan tanggal lahir Vino dan bertanya tentang lokasi kediaman, ada apa saja di sekitarnya,
kemudian langsung menggerakkan jarinya dan menutup mata. Menurut ilmu Yin Metafisika, ada yang salah dengan tempat tinggalmu sekarang. Tetapi alasan spesifiknya apa, aku harus pergi ke sana untuk melihat-lihat. Aku hanya bisa mengatakan, pintu yang menghadap ke utara dengan 3 pohon di depan rumah, serta sungai yang mengalir ke utara di belakang rumah dan pintu yang mengalir ke arah utara memiliki energi yang dapat membuat orang sakit setelah hidup cukup lama. Jika orang ini melakukan 6 kejahatan, lantas naga kemakmuran tidak akan bisa melewati pintu, ujar orang tua itu, lalu tiba-tiba membuka matanya. Master, apakah kamu memiliki cara untuk memecahkan masalah ini? Tanya Nessa dengan nada yang panik. Aku kan sudah bilang, aku harus pergi ke sana untuk mengetahuinya, rumah adalah tempat yang kalian pilih jadi pilihlah rumah yang bagus untuk ditinggali. Orang tua itu berkata dengan nada yang pelan. Omong kosong. Tetapi pada saat ini tiba-tiba Jensen mencibir, gerbang menghadap ke selatan maka sulit untuk mendapatkan keturunan, gerbang menghadap ke utara, maka keturunannya akan menderita. Tetapi jika ada 3 tunas di luar gerbang, ini sudah akan menghalangi roh jahat dan meninggalkan atmosfer bumi. Baru lihat lagi aliran utara yang ada di belakang rumah. Ini adalah bayangan denyut nadi bumi serta membuat koneksi yang menyehatkan atmosfer yang sebenarnya. Kamu. Ekspresi wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Dia hendak menegur Jensen tetapi setelah perhitungan yang cermat, dia merasa apa yang dikatakan Jensen cukup masuk akal. Nessa tidak begitu mengerti tentang lingkaran energi, tetapi ketika dia melihat Jensen berseteru lagi, dia langsung memaki dalam bahasa daerahnya, yang berarti, kamu tidak tahu sopan santun ya? Tahukah kamu bahwa di Pulau Hong Kong menyela orang tua adalah hal yang tidak sopan? Jensen sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan, jadi hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Aku bilang menyela orang tua adalah perbuatan yang tidak sopan, kamu jangan berpura-pura mengerti. Aku lah yang akan membayar biaya konsultasimu, cepat pergi, seru Nessa sambil menunjuk ke arah pintu. Biaya konsultasi? Apakah menurutmu biaya konsultasi dapat membuatku hadir di sini? Jensen tersenyum mencibir, sekarang dia tidak kekurangan uang, jadi dia memeriksa pasien itu karena kewajiban dari leluhurnya. Selain itu, mengenai perihal uang Nessa ini belum tentu lebih kaya darinya. Tuan Iten dan Nyonya Lena, mohon maaf tapi sepertinya aku pergi dulu. Karena mereka tidak menyambut dirinya, jadi dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Jensen langsung berbalik hendak pergi, tapi kemudian Melody mencegahnya lagi dan berkata kepada sepupunya dengan murka, Nessa. Cepat minta maaf kepada Dr. Jensen, dia adalah tamuku, tapi kamu malah tidak memberinya muka dan juga tidak memberikan aku sedikit muka. Nessa, apakah kamu seperti itu karena mewakili ayahmu? Itu sangat tidak sopan. Iten dan istrinya juga ikut menegur. Paman, Bibi. Sekarang Nessa merasa sangat tertekan. Nona Nessa, Tuan dan Noah sekalian, apa yang dia katakan itu benar. Tetapi pada saat ini, Master Fandi yang dari tadi diam pun berteriak, kemudian sedikit memberi hormat kepada Jensen. Aku tidak menyangka kalau adik ini juga memiliki ilmu yang sama, sebelumnya maaf telah menyinggungmu. Orang tua ini jelas jauh lebih baik daripada Dr. Genius Kennedy, dia tidak terlalu keras kepala dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana ada, aku hanya menyelaraskan metafisika tetapi setiap keluarga memiliki pandangannya masing-masing. Sebelumnya, aku hanya mengungkapkan pandanganku saja, maaf jika masih terlalu sembrono. Orang lain memberikan wajah, lantas Jensen juga akan memberinya wajah, bukan penghinaan sombong atau semacamnya. Nona Nessa, dia adalah seorang master, bahkan mungkin metode metafisika yang dia miliki ada di atasku, kamu bisa memintanya untuk membantumu memeriksa ayahmu. Master Fandi mengalihkan pandangannya dan menatap Nessa lagi. Seketika Nessa seperti merasa disambar petir, dia tahu kalau Master Fandi adalah Presiden Asosiasi Pengetahuan Yin Metafisika di provinsi. Dia selalu berhubungan dengan sejumlah besar ahli metafisika. Tetapi mana ada yang dapat membuat Master Fandi meletakkan egonya dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Dr. Jensen, kuharap kamu bisa memeriksa ayahku. Berpikir sampai di sini, Nessa langsung mengubah sikap angkuh yang sebelumnya kemudian bertanya dengan rendah hati. Aku Dr. Jensen memiliki 3 aturan ketika mengobati pasien. 1. Aku tidak akan menyembuhkan orang yang tidak menghormatiku. 2. Aku tidak akan mengobati orang yang meragukan pengobatan tradisional dan yang ketiga aku tidak akan mengobati orang yang jahat.
Sebelumnya kamu telah tidak hormat kepadaku, bahkan kamu sudah kelewat batas. Seru Jensen dengan nada yang datar. Dr. Jensen, sebelumnya aku benar-benar hilaf. Nessa buru-buru meminta maaf kemudian mengedipkan matanya kepada Ethan dan istrinya dengan harapan mereka bisa membantu. Sekarang dia benar-benar telah menyesal. Bagaimanapun juga, masalah Dr. Jenius Kennedy masih bisa diterima. Jensen juga memang seorang dokter, jadi wajar kalau mengerti beberapa obat-obatan barat. Namun, perihal Master Fandi ini berbeda, mana mungkin orang biasa dapat melihat cara lingkaran energi ini. Episode 244. Dr. Jensen, kumohon periksalah. Ethan memberikan tatapan memohon kepada Jensen. Kak Jensen, tolong bantu pamanku. Melody juga menarik Jensen. Jensen menghela napas berat, demi Melody, karena dia adalah muridku, aku tidak akan memedulikan masalah sebelumnya. Terima kasih, Dr. Jensen. Nessa buru-buru mengucapkan terima kasih. Selama Dr. Jensen dapat menyembuhkan ayahku, aku bersedia memberikan sejumlah uang. Nessa, apakah kamu sedang menghina Dr. Jensen? Dr. Jensen ini menyembuhkan pasien bukan karena uang tetapi karena kebajikan. Terlebih lagi uang yang kamu miliki mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan uang Dr. Jensen. Cepat minta maaf. Nyonya Lena tiba-tiba menegur Nessa dengan geram. Pada awalnya, dia hanya ingin memukul Jensen dengan uang, alhasil hampir saja dia mengalami bencana yang besar, maka daripada itu dia jadi lebih tahu temperamen Jensen. Maaf. Jantung Nessa berdebar kencang kemudian memberikan hormat kepada Jensen. Bagaimanapun juga dokter yang tidak dapat dibeli dengan uang adalah kebajikan yang sesungguhnya. Boleh saja aku memeriksanya, tetapi aku tidak suka melihat dokter pengobatan barat yang terkenal ini. Jensen tiba-tiba menunjuk ke arah Dr. Kennedy. Kamu mengusirku? Apakah kamu tahu siapa aku? Dr. Kennedy hampir berteriak dan dia sudah tidak menaruh wajahnya dimanapun juga. Nessa tidak berani menyinggung Jensen, maka daripada itu dia berseru dengan canggung, maaf, Dr. Kennedy. Kalian, percaya dengan dokter gadungan ini, cepat atau lambat kalian akan menyesalinya. Ini adalah kedua kalinya dia diusir oleh Jensen. Pertama adalah klinik aula rakyatnya, tiba-tiba dia merasa selama di tempat itu ada Jensen, dia menjadi tidak punya tempat untuk berdiri. Begitu Dr. Kennedy pergi, Jensen langsung menatap Vino sambil menghela napas berat. Jujur saja, penyakit yang diderita oleh Pak Vino ini sebenarnya disebabkan oleh kerusakan fungsi tubuh yang berlebihan. Selain itu aura kematian telah menyelimutinya, jadi sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Mungkin dia hanya memiliki setengah tahun untuk hidup. Tetapi jika dia menggantungkan hidupnya, mungkin dia bisa hidup sampai tahun depan. Tentu saja, jika dia bisa menyerahkan sesuatu, dia bisa hidup selama 3 tahun lagi. Dr. Jensen, jadi ayahku ini benar-benar tidak memiliki harapan? Seketika wajah Nessa menjadi pucat pasi. Oh, Nessa, aku tahu urusanku sendiri, apa yang dia katakan benar. Dan kemudian, Vino yang dari tadi diam akhirnya membuka mulut. Dr. Jensen, ucapanmu perihal lingkaran energi di rumah mereka yang baik saja tetapi aku malah berpikir dia memiliki energi negatif, lantas apakah ini konflik? Celetuk Master Fandi tiba-tiba. Tidak ada konflik. Sebenarnya apa yang dikatakan Master Fandi benar, tetapi energi negatif yang ada di tubuhnya bukan dari rumahnya, tetapi berasal dari diri tubuh Tuan Vino ini sendiri, ujar Jensen dengan datar, kalau aku tidak salah lihat. Sepertinya Tuan Vino memiliki sesuatu yang hanya nada yang dimiliki oleh orang mati selain itu sudah berusia beberapa tahun dan benda itu adalah gelang. Gelang? Raut wajah Nessa berubah, dia teringat kalau ayahnya sering melamun sambil menatap sebuah gelang, mungkinkah hal ini penyebabnya? Hanya saja, gelang ini ditinggalkan oleh ibu kandungnya sendiri. Gelang? Maksudmu gelang yang ditinggalkan oleh Yusi untukku? Tiba-tiba Vino mengeluarkan sebuah gelang giok lalu melihatnya dengan penuh kasih. Benar, awalnya ruhmu ini masih baik tetapi fungsi tubuh serta organ utamamu telah menurun. Jika kamu dapat sembuh dengan baik, mungkin itu akan menyelamatkan 3 tahun hidupmu. Akan tetapi karena keberadaan gelang ini, kamu hanya akan memiliki umur setengah tahun lagi saja. Gelang ini adalah benda yang dimiliki oleh orang mati serta aura negatifnya sangat berat, tidak cocok untuk kamu pakai, seru Jensen. Hanya saja ibuku telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu,
Sejak itu ayahku selalu membawa gelang ini bersamanya, tetapi dia baik-baik saja, ujar Nessa. Saat itu ayahmu dipenuhi oleh energi yang yin dan yang membara dalam tubuhnya, sehingga sulit bagi energi negatif untuk masuk. Selain itu energi negatif ini bukan hanya mempengaruhi ayahmu tetapi juga melindunginya. Namun selama bertahun-tahun, penuaan tubuhnya sangat serius, dengan begitu energi negatif manapun akan berdampak besar kepadanya. Ujar Jensen menjelaskan, dan kurasa, gelang ini bukan milik ibumu, karena umurnya sudah agak tua dan seharusnya benda ini dikuburkan di dalam makam. Ini tidak mungkin, aku telah melihat ibuku memakai gelang ini sejak aku masih kecil. Nessa seketika langsung menggelengkan kepalanya. Vino terus menatap gelang itu, lalu tiba-tiba menghela napas dan berkata, Nessa, apa yang dia katakan itu benar. Dulu ibumu adalah seorang profesor di Departemen Arkeologi Universitas Pulau Hong Kong. Dia sangat menyukai arkeologi, gelang ini secara tidak sengaja diperoleh ibumu di makam. Saat itu kamu baru berusia 2 tahun jadi kamu tidak mengetahuinya. Dalam hati Nessa sangat terkejut, kemudian tiba-tiba dia menatap ke arah Jensen. Dr. Jensen, apakah dengan membuang gelang ini, ayahku dapat memperpanjang hidupnya selama 3 tahun? Benar. Jensen mengangguk. Master Fandi juga menyeletuk, gelang semacam ini telah menemani pemilik makam terlalu lama, maka daripada itu energi negatif yang dimilikinya sangat berat. Jika dibiarkan, juga akan berbahaya bagi yang lainnya, jadi lebih baik melakukan sebuah ritual untuk menghancurkan gelang ini. Tidak ada yang bisa mengambil Yusi, tidak ada yang bisa. Mendengar gelang itu akan diambil, Vino seketika menggila, lalu meraih gelang itu dan menatap kerumunan dengan tatapan penuh murka. Ayah, ibu sudah pergi selama bertahun-tahun, demi tubuh ayah, gelang ini harus dikuburkan kembali. Melihat ayahnya kumat, Nessa juga jadi ketakutan sampai menangis, kemudian terus-menerus memohon. Vino, istrimu sudah lama pergi, kamu harus rela melepaskannya, 10 tahun sudah berlalu. Ethan juga ikut menasihatinya. Tetapi Vino tidak mendengarkan siapapun, matanya merah padam, siapa yang ingin mengambil gelang itu, maka harus melangkahi mayatnya dulu. Sekarang semua orang merasa tidak berdaya. Kak Jensen, tolonglah. Tiba-tiba Melody berseru seraya menatap Jensen, dia harap Jensen bisa memberikan solusi. Jensen mengangguk dan melangkah maju. Kamu jangan datang ke sini, siapapun itu aku tidak akan mengizinkannya mengambil Yusi, aku tidak mengizinkannya. Melihat Jensen yang datang menghampirinya, Vino segera mundur selangkah dan mengambil kursi dengan satu tangan untuk memukul Jensen. Meskipun istrimu sudah meninggal, tetapi bukankah selama lebih dari 10 tahun ini kamu selalu melihatnya? Jensen menghentikan langkahnya dan berkata dengan samar, terlepas dari melihatnya atau tidak, selama lebih dari 10 tahun ini, lantas kenapa tidak ingin melepaskannya? Kamu tahu, jiwa istrimu telah terperangkap di dalam gelang ini, supaya tidak menyakitimu, dia selalu memisahkan energi negatifnya darimu. Dan karena kamu, selama ini dia tidak bisa terlahir kembali, dia telah terperangkap di sana selama lebih dari 10 tahun. Mendengar ucapan Jensen, seluruh tubuh Vino bergetar dan raut wajahnya berubah drastis. Apakah kamu tahu tentang istriku? Aku tahu lebih baik darimu, jika kamu tidak juga melepaskannya, mungkin dia akan kehilangan kesempatan terakhir untuk bereinkarnasi, dan kalau kamu mati, mungkin dia akan kehilangan akal sehatnya, ujar Jensen menjelaskan. Tidak, Yusi jangan pergi. Vino memegang gelang itu di tangannya kemudian berlutut, aku lah yang terlalu egois dan aku terlalu mencintaimu, maka itu aku selalu tidak rela melepaskanmu. Melihat tingkahnya, akhirnya Nessa tahu kenapa Vino selalu berbicara sendiri setiap malam. Itu karena sebenarnya dia sedang berbincang dengan ibunya. Namun, Ethan dan yang lainnya bergidik ketakutan begitu memikirkan memang benar ada hantu di dunia ini. Dr. Jensen, kenapa bisa begini? Setelah Vino menangis terseduh-seduh, dia balik menatap Jensen lagi. Gelang ini adalah hal yang sangat jahat, dia dapat menjebak jiwa istrimu. Kalau aku tidak salah, seharusnya istrimu juga sering memakai gelang ini sebelum dia meninggal, ucap Jensen. Dia meninggal di sebuah makam kuno dan memang, dia selalu memakai gelang itu sepanjang waktu. Ketika aku menguburkan jenazahnya, aku sangat tidak rela untuk membiarkannya pergi, jadi maka daripada itu aku selalu membawa gelang ini kemana-mana. Vino mengangguk, lalu memohon, Dr. Jensen,
Sekarang aku lega, sepertinya hidupku ini sudah mencapai batasnya, aku tidak ingin menjebak istriku, aku harus melepaskan dia, tolong bantu aku melepaskannya pergi. Kode 245. Baik. Jensen mengangguk, aku akan membiarkanmu bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya. Apakah dia bisa keluar di siang hari? Vino tersentak kaget, tapi matanya berbinar penuh harap. Bisa hanya di tempat tertentu. Jensen mengeluarkan kompas yang diberikan oleh leluhurnya. Kemudian dia membacakan beberapa mantra dan menyuntikkan sebuah profound ki ke dalam kompasnya lalu berkata pada Vino, letakkan gelang itu di atas kompas. Vino pun melakukannya, kemudian begitu gelang itu dipasang, seketika kompas itu terbuka dan berubah menjadi potongan-potongan armor yang berkeliaran. Pada saat yang sama, sebuah jiwa melayang keluar dari gelang itu. Ini adalah perawakan seorang wanita yang tampak seperti berumur 27 atau 8 tahun. Saat ini, dia menatap Vino dengan penuh kasih sayang. Yusi. Seketika seluruh tubuh Vino gemetar karena bersemangat. Ibu. Ini juga kali pertama Nessa melihat ibunya saat dia sudah besar. Mari kita pergi keluar. Jensen meninggalkan aula keluarga dan tak lupa berbicara kepada Nessa. Ingat ya, hanya 15 menit saja, jika tidak maka akan berdampak besar pada jiwanya. Terima kasih, Dr. Jensen. Seru Nessa penuh rasa syukur. Kemudian Jensen pergi ke ruangan lain bersama kerumunan itu. Master Fandi memberikan tatapan penuh hormat kepada Jensen, lalu mengeluarkan kartu namanya, Dokter Hebat Jensen. Ini adalah kartu namaku, jika ada waktu luang bergabunglah bersama Asosiasi Studiin Metafisika kami, oke? Faktanya, Studiin Metafisika telah diakui oleh pemerintah secara resmi, toh sebenarnya ini hanyalah nama lain. Selain itu Studiin bukan hanya tentang lingkaran energi tetapi juga mencakup numerologi, filsafat serta pengetahuan lainnya. Aku akan mempertimbangkannya. Jensen mengambil kartu nama itu sambil tersenyum. Dia tahu kalau kota Asmenia tidak memiliki asosiasi Studiin Metafisika, jadi seharusnya master ini berasal dari ibu kota. Terlebih lagi meskipun Jensen tidak begitu berminat dengan Studiin, tetapi teknik Daois yang diwarisi oleh leluhurnya juga termasuk dalam Studiin Metafisika. Apa aku boleh meminta nomor telepon Dr. Jensen? Master Fandi merasa agak canggung dan bertanya lagi. Jensen mengangguk kemudian bertukar panggilan telepon dengan Master Fandi, lalu mendiskusikan beberapa pandangan masing-masing tentang Yin Metafisika. 15 menit kemudian, Jensen membawa mereka ke aula lagi, dan wanita itu mulai menyeberangi perjalanan jiwa. Begitu jiwa itu memasuki reinkarnasi, perlahan-lahan jiwa itu mulai menghilang, kemudian Jensen meminta Master Fandi untuk mematahkan gelang itu, dan gelang yang rusak itu akan ditangani oleh Master Fandi. Tuan Vino, hari ulang tahunmu semakin dekat, tetapi sekarang setelah kamu sembuh dengan baik, kamu masih bisa memiliki kehidupan 3 tahun lagi. Aku akan meresepkan beberapa obat untukmu nanti, kamu harus menyempatkan dirimu untuk meminumnya. Kemudian habiskanlah lebih banyak waktu bersama keluarga, dan cobalah selesaikan urusanmu yang belum selesai, ucap Jensen. Terima kasih, Dr. Jensen. Anehnya, setelah istrinya pergi, kebugaran Vino menjadi lebih baik, mungkin dengan ini hatinya bisa menjadi lega. Terima kasih, Dr. Jensen. Nessa berjalan mendekat dan sikapnya berubah menjadi sangat hormat. Sebelumnya aku telah menghinamu, di sini aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Tidak apa-apa. Jensen menggelengkan kepalanya, lalu tak lama kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di sana. Dr. Jensen, tunggu sebentar. Tepat saat Jensen hendak melangkah keluar dari aula, Ethan langsung mengejarnya sambil terkekeh. Dr. Jensen masih muda dan menjanjikan, keterampilan medisnya juga tidak bisa dibandingkan, Melody dapat belajar kedokteran denganmu itu merupakan berkah dalam hidupnya. Sebenarnya aku hanya ingin tahu apa pendapat Dr. Jensen tentang Melody. Melody sangat baik, dia baik hati dan polos, serta tahan banting dan selalu bekerja keras. Dia tidak memiliki sikap seperti anak bangsawan pada umumnya, jawab Jensen sambil menunjukkan senyum yang sopan. Ethan mengangguk bahagia, kemudian dia ragu sejenak dan bertanya lagi, aku tidak tahu, tapi apakah Tuan Jensen memiliki perasaan terhadap Melody? Jensen langsung terbelalak menatapnya, kenapa ucapannya semakin melantur? Jadi sebenarnya begini, kami semua tahu kalau Melody sangat memujamu dan bahkan lebih memuja sampai di tahap membabi buta.
Dengan kata lain, dia sangat menyukaimu. Aku hanya berpikir, jika kamu tidak keberatan bisakah kamu menikahinya? Ethan berkata dengan canggung. Sebenarnya Ethan sudah lama memiliki perasaan kalau Melody menyukai Jensen, dulu dia juga pernah membujuknya, hanya saja wanita ini memiliki gengsi yang besar, mana mungkin mau mendengar pendapat mereka. Oleh karena itu dia hanya bisa berkompromi dan melihat perasaan Jensen. Tentu saja tidak bisa, aku ini sudah menikah. Jensen tersenyum kecut dan langsung menolak. Apakah Dr. Jensen merasa Melody tidak pantas untuk Dr. Jensen? Ini bukan pertanyaan tentang pantas atau tidak pantas, faktanya Melody adalah perempuan yang menawan dan lemah lembut, pria manapun akan menyukainya, dan tidak terkecuali diriku juga. Tetapi aku sudah menikah dan aku tidak bisa menyakiti Melody. Tapi bagaimana jika Melody dan kami tidak keberatan? Mendengar ucapannya ini, Jensen benar-benar ketakutan karena ini terlalu tiba-tiba. Selain itu dia juga diam merasa sangat kesal. Melody bilang hanya memeriksa pasien, alhasil dia juga melihat Jensen sebagai kencan butanya. Haha, kami hanya sekedar menyarankan saja, toh sekarang Melody masih muda, masalah ini tidak perlu terburu-buru. Kumohon Dr. Jensen dapat memikirkannya dengan cermat. Melihat ekspresi Jensen yang ketakutan, Ethan segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berteriak ke ruang belakang aula, Melody, antar Dr. Jensen pulang. Baik. Melody telah berganti pakaian mengenakan gaun yang bersih. Sekarang dia mengenakan gaun warna biru muda tanpa lengan dengan topi dan sepasang sepatu hak tinggi putih di kakinya. Meskipun dia tidak memakai stocking sutra, tetapi kakinya yang putih terlihat sangat mulus. Secara keseluruhan dia tampak sangat murni dan menawan. Jensen juga tertegun melihatnya. Ethan juga merasa sedikit bahagia saat melihat sorot mata Jensen terpaku pada Melody. Sepertinya Jensen juga memiliki perasaan terhadap anak mereka, Melody. Dia juga tidak ingin mengganggu Jensen dan Melody, kemudian perlahan kembali ke dalam aula. Tak lama kemudian istri Ethan dan Nessa yang tengah mengobrol buru-buru menghampiri dan bertanya, bagaimana? Tentu saja dia terkejut. Lagi pula, jika seorang pria disuruh menikahi dua istri, rata-rata orang masih tidak bisa menerimanya. Memangnya kenapa? Bukankah cukup dengan punya uang maka masalah seperti ini sudah biasa teratasi di Pulau Hong Kong? Dengan nada tidak puas Lena berkata, anakku Melody juga telah berkomitmen untuk bertanya padanya, seharusnya dia bisa puas, masa dia tidak bisa melihat bagaimana identitas dan status keluarga Melody. Ethan tersenyum kecut. Kamu ini, jangan lihat dari tampang Jensen yang sederhana, pria seperti dia jika benar-benar menginginkan uang hanya semudah membalikkan tangannya saja. Kamu sendiri tahu orang-orang yang telah mencapai level seperti kita, bagi mereka uang hanyalah sebuah angka dan nyawalah yang paling penting. Dengan keterampilan medis yang dimiliki Jensen, itu dapat membuat orang kaya menjadi rendah hati, jadi jika Melody dapat menikah dengannya, maka itu akan berkah bagi hidupnya. Lantas kalau dia tidak setuju bagaimana? Masalah semacam ini tidak bisa terburu-buru, biarkan saja mengalir secara alami. Tetapi aku lihat, sepertinya perasaan Jensen terhadap Melody lumayan juga. Aku yakin masih ada harapan di masa depan nanti. Seru Ethan agak percaya diri. Di sisi lain, Melody mengantar Jensen pulang. Ekspresi wajahnya tampak sangat bahagia, lalu bertanya sambil tersenyum, Kak Jensen, memang ayahku berbicara apa kepadamu? Kok tampaknya kamu sangat gugup? Hanya obrolan ringan. Jawab Jensen dengan canggung, tetapi dia bergumam dalam hati, ayahmu menyuruhku untuk menikahimu, apa aku masih bisa tidak gugup? Oh. Melody tidak lagi mencurigainya dan tiba-tiba bertanya, menurutmu gaun yang aku kenakan hari ini bagus atau tidak? Bagus. Jensen tanpa sadar mengangguk, tapi tak lama kemudian dia tidak berani melihatnya lagi. Dia takut jika dia terus melihatnya, bisa hatinya akan benar-benar tergerak. Diam-diam Jensen merasa tertekan, dia sendiri berpikir kalau dia baik dalam aspek lain, tetapi hanya satu aspek kekebalan ini yang sangat buruk. Lalu keduanya mencari tempat untuk makan, kemudian pergi jalan-jalan. Melody yang cantik rupawan saat berjalan di jalan, semua sorot mata terfokus kepadanya. Beberapa pria bahkan memberikan tatapan cemburu kepada Jensen. Mereka pikir pecundang miskin seperti Jensen sama sekali tidak layak untuk seorang dewi cantik ini. Sebaliknya, beberapa wanita berpikir bahwa Jensen dan Melody sangat cocok.
Jensen suka memakai kaos olahraga tetapi wajahnya seperti seorang mahasiswa dan bersama dengan Melody yang secantik bidadari. Keduanya memberikan orang kesan yang awet muda. Episode 246. Mereka sangat cocok. Gadis-gadis itu berbicara dengan malu-malu melewati jalanan setapak. Jensen diam-diam merasa tertekan, mencuri pandang ke arah Melody, dan menyadari bahwa wajah Melody memerah, samar senyumnya terlihat semakin manis. Sudah berakhir. Kenapa Jensen memikirkan hal ini? Setelah sampai di rumah, Jensen mengoleskan ramuan obat herbal yang dibawanya dari aula Singlin untuk Elena dan sekaligus memanfaatkannya. Elena melihat Jensen yang sedang mengoleskan obat mujarab itu tanpa berkata sepatah kata pun, kemudian dia tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, "Ada apa denganmu hari ini?" Seperti sedang merasa bersalah. "Tidak kok, hanya saja pasien hari ini lebih banyak dan cukup melelahkan." Jensen mulai berkeringat. Apakah Elena mengetahui masalahnya dengan Melody? Yakin? Elena mengelus dadanya, beranjak duduk, lalu menatap Jensen dengan tatapan yang aneh. Tentu saja. Hidung Jensen terasa sangat panas, seperti ingin bersin. Dia harus mengakui, istrinya yang menawan ini sungguh menggoda. Ya sudah, kamu coba berbaring, jangan mengintip. Meskipun dia menutupi bagian penting tubuhnya itu dengan tangannya, tapi Jensen masih memandanginya. Elena merasa sedikit malu, lalu mendorong Jensen untuk berbaring. Elena, apa maksudmu? Jensen meragukannya. Kamu sering memijat aku, hari ini kamu yang lelah, biarkan aku yang gantian memijatmu. Elena tersenyum sembari tangannya memijat lembut bahu Jensen. Oh, ternyata begitu, aku yang sudah berpikir terlalu berlebihan. Jensen tadinya mengira sesuatu akan terjadi, tetapi ternyata pijatan Elena sangat nyaman, tanpa sadar membuatnya tertidur. Pagi buta di keesokan harinya, Elena sudah berangkat kerja, dan Jensen terbangun karena suara dari pesan singkat. Dia membuka ponselnya dan melihat bahwa mendadak ada banyak uang di rekeningnya. Uang ini jelas adalah bonus dari Downing International. Jensen menghela napas sesaat, setengah tahun yang lalu, dia hanyalah orang bodoh yang kehilangan ingatannya. Dia juga dipecat dan tidak ada hal yang bisa dia raih dalam hidupnya. Hal ini membuat istri dan mertuanya memandang rendah dirinya. Namun, ingatan itu kembali secara tiba-tiba. Dalam waktu setengah tahun, dia bisa mengubah cara pandang istrinya, bahkan lebih mencintainya daripada sebelumnya, dan juga memiliki karir yang cukup sukses. Bisa dibilang, dia sukses dalam hidupnya. Mengingat kembali itu semua, dia terkadang masih merasa ini seperti mimpi. Setelah sarapan, Jensen pergi ke aula Singlin. Semuanya hanyalah pasien biasa, dia naik taksi untuk pergi ke Downing International. Sekarang ini, proyek teh herbal semakin berkembang, membuat Natasha semakin sibuk. Dia juga merasa malu jika tidak melakukan apa-apa. Tuan Jensen. Seorang perempuan di meja resepsionis menyapanya. Jensen mengangguk, lalu naik lift dan langsung ke ruang kantor Natasha. Saat dia membuka pintu ruang kantor, Jensen melihat Natasha yang sedang sibuk di sana. Saat melihatnya, dia merasa sedikit bersalah. Kak Natasha. Dia berseru memanggilnya. Natasha sangat terkejut, lalu merasa senang saat melihat Jensen. Wajahnya yang awalnya terlihat sangat anggun yang bermartabat kini tiba-tiba menampilkan senyuman manis. Jensen tanpa sadar tertegun, tetapi ketika dia teringat urusannya dengan Melody, dia memarahi dirinya sendiri dalam hati. Dia sudah memiliki Elena, tidak boleh seperti ini. Kemana saja kamu, sudah lama tidak main ke sini. Natasha menyeduh teh untuk Jensen, seakan-akan seperti seorang istri yang baik. Jensen tersenyum dan tanpa sadar berkata, kenapa, apakah kamu merindukanku? Tentu saja aku merindukanmu. Natasha mendekat dengan membawa secangkir teh, tetapi setelah mengatakannya, wajahnya langsung memerah. Keduanya sama-sama mengatakannya secara tidak sadar, membuat suasana di antara mereka menjadi sedikit canggung. Natasha menyadarinya, kemudian mencoba mencairkan suasana. Maksudku, perusahaan sudah menghasilkan banyak uang sekarang, jadi mau melepaskan beberapa bidang lainnya, dan mengkhususkan diri untuk pengembangan proyek teh herbal. Bagaimana menurut kamu? Tidak masalah. Jensen mengangguk, kamu yang ahli dalam hal ini, lebih baik kamu saja yang memutuskannya. Aku memang ahlinya, tapi tetap perlu keputusan seorang pria di sini.
Natasha tertawa, kemudian ada panggilan telepon yang masuk. Saat Natasha mengangkat teleponnya, wajahnya menjadi tampak lelah. Iya, Bu, aku tahu, aku akan pergi nanti. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan dia pergi lagi kali ini, hari ini juga hari ulang tahun nenek, aku ingat, aku pasti akan pulang. Setelah mengobrol sebentar, Natasha mematikan teleponnya, namun wajahnya masih terlihat lelah. Kak Natasha, ada apa? Jensen merasa sangat aneh, karena meskipun pekerjaannya sangat sibuk, Natasha bahkan tidak akan menunjukkan ekspresi seperti ini. Siapa lagi kalau bukan ibuku? Bukan, tepatnya ibu mertuaku saja. Dia adalah ibu dari calon suamiku yang telah meninggal, Jian. Natasha menghela napas, dia mau mengatur kencan buta untukku. Aku telah menolaknya beberapa kali, tetapi masih saja tidak bisa menghentikannya. Sepertinya, ibu mantan suamimu itu sangat baik padamu. Jensen berujar dengan sedikit perasaan pilu, entah kenapa, hatinya merasa tidak nyaman saat mendengar Natasha mau pergi melakukan kencan buta. Seperti itu dibilang baik? Natasha tersenyum pahit, samar berkata, jika dia memang benar baik padaku, maka dia tidak seharusnya mengatur kencan buta untukku, ya sudahlah, tidak masalah. Nanti beralasan saja kalau pekerjaanku sedang sibuk dan lupa dengan hal itu. Aku pikir lebih baik jangan seperti itu, jika memang harus datang, datang saja. Jensen tertawa, karena jika kamu menundanya kali ini, kamu pasti akan ditelepon lagi besok. Lebih baik melihatnya dulu, kemudian tinggal menolaknya. Iya ya. Pandangan Natasha berbinar, dia menyangga dagunya sambil menatap Jensen dan berkata, tiba-tiba aku punya ide bagus. Kak Natasha, jangan macam-macam. Dalam hati Jensen timbul firasat yang tidak baik. Aku ingin kamu membantuku untuk menyingkirkannya, karena aku merasa bahwa meskipun aku menolaknya, dia mungkin tidak akan menyerah, kata Natasha. Cukup bagus juga. Jensen menebak bahwa Natasha ingin dia berpura-pura untuk menjadi pacarnya, kemudian membuatnya jengkel. Ini bukan masalah yang besar untuknya. Aku akan meneleponnya, dan nanti kita pergi bersama ke sana. Natasha mengatakannya sembari menelepon pria itu, kemudian memberitahunya lokasi untuk bertemu, dan pergi bersama Jensen. Beberapa waktu kemudian, di sebuah kedai kopi yang tidak jauh dari Downing International, seorang pria tampan berjas sedang duduk di sana dengan janggut anggun di wajahnya, sembari melihat jam tangan Rolex-nya terus-menerus. Maaf aku terlambat. Pada saat ini, Natasha masuk dengan pakaiannya yang terlihat seperti wanita cantik perkotaan. Begitu dia masuk, para pria di kafe ini memandanginya. Memang benar, Natasha ini benar-benar cantik, auranya juga luar biasa, membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Pandangan pria itu juga berbinar. Sebenarnya, dia sudah pernah melihat foto Natasha, tapi tidak menyangka bahwa aslinya akan lebih cantik daripada di foto. Tidak terlambat, aku juga baru saja tiba. Dia dengan sopan berdiri untuk menyambutnya, kemudian memindahkan kursi dan memperkenalkan dirinya, namaku Robinson. Namun, kursi yang baru saja dipindahkannya, malah diduduki oleh Jensen, bukannya Natasha. Jensen hanya tersenyum dan mengangguk, terima kasih. Kamu siapa? Robin langsung tertegun, dari mana bocah ini datang? Dia adalah temanku, Jensen. Kebetulan dia juga ingin meminum kopi, jadi aku sekaligus mengundangnya. Natasha duduk di samping Jensen dan menjelaskannya dengan santai. Oh begitu. Robin tetap bersikap tenang, kemudian menganggukkan kepalanya ke arah Jensen. Sebenarnya, hatinya sangat kecewa karena ini adalah kencan butanya dengan Natasha, tapi bocah ini malah ikut, dasar sialan. Episode 247. Kerja di mana, Tuan Jensen ini? Sepertinya kamu berpakaian terlalu santai untuk minum kopi di sini. Hanya seorang dokter? Robin membenarkan posisi arlojinya, juga menata jas dan dasinya, berniat memberitahu Jensen untuk tidak membuat masalah dengannya, dan keluar dari sini jika memang cukup cerdas. Jensen memandang Robin dengan santai dan berkata, terlalu merepotkan berpakaian sepertimu. Robin tidak menyangka Jensen akan menjawabnya seperti itu. Dia bahkan sama sekali tidak mengerti sopan santun. Dia menjentikan jarinya ke pelayan, aku tidak tahu apa yang mau kamu minum, silakan pesan. Natasha belum sempat berbicara, Jensen langsung menjawabnya, aku ingin minuman soda. Robin tercengang lagi, anak ini ya benar-benar.
Ini adalah kedai kopi, minuman soda apa yang mau kamu minum? Dasar sengaja membuat masalah. Maaf, kami tidak punya minuman soda di sini. Pelayan itu juga memandang Jensen karena tidak habis pikir. Paling tidak, Sprite ada kan? Jensen menambahkan. Maaf, Sprite juga tidak ada. Bir saja kalau begitu, mau yang dingin. Bir juga tidak ada. Pelayan itu benar-benar dipermainkan oleh Jensen. Dari mana asal dia sampai tidak tahu hal seperti ini? Ini tidak ada, itu juga tidak ada. Ya sudah, lupakan saja. Aku ingin secangkir air mineral saja. Jensen tak punya pilihan lain. Pelayan itu memutar bola matanya terhadap Jensen, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Masih banyak tamu di kafe ini, namun melihat Jensen yang ingin bir, ingin soda, dia merasa konyol karenanya. Apakah ini pertama kalinya dia datang ke kafe untuk minum sesuatu? Robin meremehkannya, kemudian tertawa dan berkata, selera Tuan Jensen memang sangat unik. Dia cukup penasaran dengan Natasha yang seorang bos perusahaan, juga orang yang bijaksana dan berkualitas, bagaimana bisa bertemu dengan orang kampungan sepertinya ini. Tuan Jensen, hobi apa yang dimiliki oleh Tuan Jensen? Robin bertanya, karena dia adalah pria kampungan, lebih baik merendahkannya saja supaya Natasha bisa melihat dan menyadarinya sendiri. Aku biasanya tidak punya hobi. Jawaban Jensen sangat sederhana. Kalau begitu, suka menonton film apa? Robin tersenyum dengan anggun, ingin menunjukkan hobi istimewanya di depan Natasha. Dia pun berkata, aku suka menonton Blue Bridge, It's Talk Being a Man, Gone with the Wind, Modern Times dan sebagainya. Film yang aku suka umumnya sangat bermakna, tidak seperti film masa kini, yang terlalu gamblang dalam mengungkap alur ceritanya. Apakah kamu suka menonton cerita tentang kumbang kotoran? Seleramu terlalu unik. Kalau aku suka Where Are We Going? Dead, Running Man, My Aunt's Come, dan juga Fin Grandma, Auntie, beberapa acara hiburan seperti ini, kata Jensen. Robin tercengang. Program macam apa itu semua? Film-film yang dia katakan semuanya adalah film asing terkenal yang sangat bermakna. Anak ini benar-benar suka membuat masalah. Bagaimana bisa dia tahu tentang Where Are We Going, Dead, Fin Grandma? Sial. Ini dia dengan sengaja mengolok-oloknya dan merusak suasana. Tuan Jensen, kamu ini ya? Suara Robin merendah. Apakah kamu ingin bertanya apa yang aku suka makan? Aku suka makan daging asap, malatang, dan permen kapas, asalkan harganya tidak melebihi 50 yuan. Jensen terus tertawa. Yang dia katakan ada benarnya juga. Meskipun dia tidak kekurangan uang sekarang, tetapi kebiasaannya tidak berubah. Ah! Orang-orang di sekitar diam-diam tertawa. Terlalu memalukan untuk mengatakan hal seperti ini di kafe yang berkelas ini. Robin juga memandang rendah Jensen, tetapi merasa Jensen juga merendahkan dirinya. Sampai saat ini, karena kekacauan yang disebabkan Jensen, Natasha belum mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa kencan buta adalah pertemuan pertama bagi dua orang yang belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi, kontak mata dan topik pembicaraan adalah hal yang sangat penting. Ini adalah kesan pertama, tetapi karena anak muda ini, dia tidak dapat menemukan topik yang cocok sama sekali dengannya. Tuan Jensen, apa kamu tahu siapa aku ini? Tidak peduli seberapa baik temperamen Robin, dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Aku tahu, kamu adalah pria yang menarik pandangan ribuan wanita di Asmenia, kemana harus pergi, gaya rambut tidak berantakan, proporsional, menawan, berpura-pura menjadi pangeran kecil Robin, untuk reputasimu. Selain dari pintar berpura-pura, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan, kamu boleh saja menahan lapar, tetapi tetap harus berpura-pura, ujar Jensen dengan serius. Natasha diam-diam tersenyum, benar-benar diam-diam ingin mencium Jensen. Kamu ini, terus berkata omong kosong. Robin memukul meja dan berdiri, menunjuk ke arah Jensen, dan menanyai Natasha, Kak Natasha, di mana kamu menemukan orang kampungan ini? Ini sungguh keterlaluan. Sial sekali aku ini, baru pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang begitu berterus terang sepertinya. Aku sungguh tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk seperti ini. Ketika dia menghantam meja, seluruh orang di kafe cukup terkejut. Natasha mengerutkan keningnya dan berkata dengan pelan, Tuan Robin, perhatikan sopan santunmu. Ah!
Robin baru kembali sadar, lalu kembali duduk dengan wajah yang memerah. Dia merasa terlalu marah karena Jensen sebelumnya, bahkan sampai menghantam meja, tapi dia tidak menyadari bahwa ini akan meninggalkan kesan buruk tentangnya pada Natasha. Dia memandangi Jensen lagi, dan melihat bahwa Jensen sedang meminum air dan tidak mempedulikannya. Persetan! Anak laki-laki ini sangat vulgar dan tidak berpendidikan. Mengapa Natasha tidak meninggalkannya, malahan berbaik hati padanya? Apakah Natasha membenci dirinya sendiri? Tuan Jensen, kamu sungguh suka minum air ya? Robin meredam amarahnya dan memaksakan diri untuk tersenyum. Tidak, aku lebih suka minum teh. Teh adalah warisan kuno Huasia. Aku benar-benar tidak bisa menikmati kopi, kata Jensen. Hehe, aku tidak menyangka bahwa Tuan Jensen bahkan mengerti tentang teh. Robin diam-diam mencibir, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mempermalukan Jensen. Karena dia adalah putra dari Ketua Biro Catatan Sipil Kota, terdidik sejak kecil dan tahu tentang semua bidang. Jika membahas mengenai teh, maka dia adalah ahli dalam bidang ini. Apa yang menurutmu unik dari teh, Tuan Jensen? Robin bertanya. Jensen menggelengkan kepalanya. Aku ini seseorang yang vulgar, tidak penting menanyakan pendapatku. Hehe, ya sudah, biarkan aku memberimu pengetahuan umum ini. Robin bermaksud untuk menyelamatkan harga dirinya, kemudian berkata, teh di Huasia memiliki sejarah panjang, berwarna-warni, ada teh hijau delima, teh hitam, teh merah hijau, teh daun kuning. Namun, zaman sudah berubah. Teh binahong, teh daun salam, teh gurah, teh oolong, teh daun jati, teh bunga rosella masuk ke dalam 10 teh paling terkenal di Huasia. Kemudian, ada teh baru yang juga masuk ke dalam 10 besar teh terkenal, yaitu ada teh daun sirsak, teh puer, teh putih dan teh kayu aro. Kefasihannya dalam menjelaskan itu membuat orang-orang tertarik. Mereka tahu, pemuda itu sangat menikmati hidupnya, juga memiliki selera yang bagus. Ketika Robin melihat kerumunan itu memandangnya, dia merasa cukup bangga. Kemudian lanjut berkata, misalnya, teh bunga rosella ini memiliki sejarah yang panjang, yang ditemukan pada abad ke-18 pada pemerintah Huasia. Teh ini diproduksi di kaki gunung selatan, dan hanya ada beberapa pohon. Di tahun-tahun terbaiknya, hasil teh ini hanya didapatkan beberapa ratus gram saja. Saat ini, hanya ada di ibu kota, tidak semua orang bisa meminumnya. Namun, aku cukup beruntung untuk bisa mencicipi secangkir teh ini, rasanya juga sangat enak, benar-benar kesempatan yang langka. Setelah mengatakannya, dia menyesap kopinya, wajahnya penuh kesombongan. Omong kosong. Jensen tiba-tiba meremehkannya, kamu mengatakan hal-hal yang semua orang tahu, pemahaman teh seperti apa yang kamu maksud itu? Kamu. Robin awalnya mengira Jensen akan mengaku kalah, tapi dia bahkan masih berani menanyainya. Sekarang aku bertanya padamu, air apa yang terbaik untuk membuat teh? Jensen bertanya. Robin tercengang dan tanpa pikir panjang menjawab, air murni, bukan, itu seharusnya air mineral, air dari mata air pegunungan juga bisa digunakan. Dia minum banyak teh, tapi dia tidak mendalami mengenai air yang seharusnya digunakan untuk menyeduh teh. 8. Lagi omong kosong, aku akan memberitahu kepadamu mengenai pengetahuan umum itu. Jensen berkata dengan nada pelan, berdasarkan kemurnian teh, air untuk membuatnya ada yang berasal dari pegunungan, sungai, dan mata air. Kamu. Robin memanggilnya dengan, kamu, sekali lagi. Orang kampungan yang vulgar ini bahkan tahu teh klasik. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pria yang memiliki selera, tapi sekarang lagi dipermalukan. Aku akan menanyamu lagi, apa hal penting dalam minum teh? Jensen lanjut bertanya, lalu melihat Robin tidak bisa menjawabnya. Dia tertawa, yang pertama adalah sumber dari teh itu, yang kedua adalah peralatan membuat teh, yang ketiga adalah cara pembuatan teh, yang keempat adalah mesin pembuat teh, yang kelima adalah perebusan teh, dan yang keenam adalah cara meminumnya. Ini baru benar-benar seorang peminum teh. Robin dipermalukan lagi, kesan selera baiknya baru saja dihancurkan oleh Jensen. Dia langsung merasa malu dan menjadi marah karenanya. Dia lupa bahwa dia sedang berkencan buta. Ayo, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku akan membandingkannya. Robin tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, bandingkan uang kita, kekuatan kita, koneksi kita,
mobil dan rumah kita. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, jangan panggil aku Robinson. Natasha hampir tertawa. Jensen terlalu hebat sampai membuat Robin kehilangan akal sehatnya. Kemudian dia buru-buru memanfaatkan kesempatan itu, berdiri dan berpura-pura marah. Tuan Robin, kamu terlalu emosional. Kurasa, kita sama sekali tidak cocok. Aku ini orang yang sangat takut dengan kekerasan dalam rumah tangga, maaf. Setelah berbicara, dia mengajak Jensen pergi. Robin tercengang dan buru-buru memberikan penjelasan, Nona Natasha, kamu hanya salah paham, aku bukan orang seperti ini biasanya, dengarkan penjelasanku dulu. Maaf, kita tidak cocok. Natasha meninggalkan kafe itu bersama Jensen. Robin duduk di sana, setelah menenangkan diri, dia tiba-tiba teringat akan Jensen, dia merasa bahwa Jensen sengaja melakukannya. Mungkin juga, bahkan Natasha yang sudah mengaturnya, jadi saat dia marah, dia punya alasan untuk pergi. Kalian berani membodohiku, kalian belum tahu siapa aku ini sebenarnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Memikirkan hal ini, Robin merasa sangat marah. Haha, Jensen, kamu sungguh keterlaluan. Orang itu berperilaku sangat sopan sejak awal, tapi kamu sengaja memancingnya agar dia memperlihatkan sifat aslinya. Berjalan bersama Jensen, Natasha teringat akan hal yang terjadi sebelumnya. Dia sangat bahagia. Orang seperti itu hanya suka berpura-pura, tidak tahu dalam diamnya seberapa banyak gadis yang sudah dia bohongi. Jika kita ingin melawan mereka, maka kita harus membuktikan seberapa tidak dapat dipercaya diri mereka itu. Jensen tertawa. Aku tidak tahu, ternyata kamu cukup berpengalaman juga. Coba kasih tahu aku, kamu pernah melakukan hal seperti itu, bukan? Ini, pernah kulakukan sekali. Jensen mengingat saat membantu Melody menyingkirkan Devano, kemudian tersenyum dengan canggung. Kring, kring. Kemudian, telepon Natasha berdering. Saat melihat nomor yang meneleponnya, wajahnya menjadi sedikit masam, kemudian tersenyum dan menjawab teleponnya, Bu, ada apa? Mengapa kamu memprovokasi Tuan Robin seperti itu? Dia baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa kamu merendahkannya. Tahukah kamu bahwa ayahnya adalah ketua catatan sipil di kota? Bu, kita memang benar-benar tidak cocok. Bagaimana kamu tahu tidak cocok jika kamu baru saja bertemu dengannya sekali ini dan belum sepenuhnya mengenalnya? Memang tidak cocok. Dia memiliki kepribadian yang agak pemarah. Aku tidak suka orang dengan kepribadian seperti ini. Bu, aku masih ada pekerjaan di sini. Aku akan meneleponmu lagi nanti. Baiklah. Ingatlah untuk makan malam di rumah, hari ini adalah ulang tahun nenekmu. Setelah menutup telepon, Natasha tampak sedih. Bukankah dia ibu mantan tunangan MU? Kenapa dia masih peduli dengan kencan butamu? Melihat penampilan Natasha, Jensen mengerutkan keningnya dan bertanya. Aku juga tidak tahu, aku tidak punya ayah dan ibu sejak kecil. Jadi, sejak aku akan menikah saat itu, aku sudah menganggapnya sebagai ibuku sendiri, dan mau tidak mau, aku harus mematuhinya. Natasha menghela napas dan tiba-tiba menatap Jensen. Jensen, bagaimana kalau kamu menemaniku malam ini? Baik. Jensen sebenarnya tidak ingin terlalu ikut campur dengan masalah ini, tetapi dia takut Natasha akan dimanfaatkan, jadi dia mengangguk setuju. Malam itu, Jensen mengikuti Natasha ke rumah calon suaminya yang telah meninggal. Mantan tunangan Natasha bermarga Bonson, tinggal di sebuah rumah besar di daerah orang kaya di Asmenia. Ketika Jensen tiba, dia melihat rumah itu cukup besar dan di pintu masuknya juga penuh dengan sederetan mobil mewah. Keluarga mantan tunangan MU cukup kaya. Jensen tertawa. Natasha menggelengkan kepalanya tak berdaya, mereka semua sebenarnya menganggur. Aku yang membeli villa ini untuk mereka, bahkan aku masih memberi mereka 1 juta untuk biaya hidup setiap bulannya, dan akan memberi bonus untuk mereka setiap tahunnya. Wajah Jensen berubah. Dia hanya tahu bahwa Downing International didirikan oleh mantan suami Natasha. Namun, Downing International pada saat itu hanyalah sebuah perusahaan kecil, justru Natasha yang membuatnya besar seperti saat ini. Sejujurnya, Natasha sama sekali tidak berhutang dengan keluarga Bonson. Kring, kring. Natasha membunyikan bel pintu dan gerbang villa dibuka, kemudian seorang wanita berpakaian cheongsam mahal yang mengkilap pun muncul. Natasha, akhirnya kamu pulang juga. Wanita itu berusia sekitar 50 tahun.
Meski wajahnya ditutupi bedak tebal, dia tetap tidak bisa menutupi kerutannya itu. Dia adalah ibu dari mantan suami Natasha, Agatha. Bu. Natasha buru-buru memberikan tas LV yang sudah disiapkan sebelumnya. Aku sebenarnya sudah lama ingin membeli tas ini, Natasha ini benar-benar baik. Agatha sangat senang, lalu menatap Jensen lagi, dan mengerutkan keningnya. Siapa kamu? Bu, dia adalah presidir di perusahaan kita. Natasha memberikan penjelasan. Natasha, ibu sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu itu orang yang sangat baik hati, belum tahu berbagai trik orang licik di luar sana. Agatha mana percaya jika Jensen adalah presidirnya, wajahnya menghinanya. Dia sudah mendengar Jensen dari Robin, jadi sekilas dia langsung menebak niat Jensen yang mungkin hanya mau uang Natasha saja. Sekarang Jensen hanya mengenakan kaos murahan, membuatnya menjadi semakin yakin dengan pemikirannya itu. Orang miskin adalah orang yang licik. Agatha berkata tanpa pandang bulu. Bu, kamu sepertinya sudah salah paham. Natasha mengerutkan keningnya dan berkata, dia benar-benar presidir di perusahaan kita, dan juga pemilik saham terbanyak. Baiklah, baik, sudah masuk dulu saja. Agatha tidak mendengarkannya sama sekali, bahkan jika dia mendengarkannya pun, dia tidak akan mempercayainya. Menurutnya, Natasha dengan sengaja mengatur Jensen untuk menutup mulut semua orang. Setidaknya, ini bisa membuat orang lain tidak berpikir bahwa Jensen adalah pria yang tidak berguna. Namun, berdasarkan penampilan Jensen, apakah dia mungkin adalah pemegang saham utama? Jelas sangat tidak sebanding dengan Robin. Jensen, maaf, dia tidak serius tadi. Natasha buru-buru meminta maaf kepada Jensen. Wajah Jensen sedikit menegang, tapi dia mengangguk. Setelah memasuki ruang tamu, terlihat banyak orang di sana. Mereka semua terlihat seperti orang-orang yang berkelas. Beberapa dari mereka berbicara tentang jam tangannya, ada juga yang berbicara tentang keuangan dan ekonomi rumah tangganya, sementara ayah mertua Natasha dan beberapa orang paruh baya itu sedang belajar golf. Kakak, kamu sudah datang. Pada saat ini, seorang pemuda yang tampaknya berusia 20 tahun menghampirinya dengan gembira. Dia adalah saudara ipar Natasha. Eric, kamu sudah pulang. Bagaimana situasi pendidikanmu? Natasha bertanya sambil tersenyum. Lumayan. Pemuda itu berkata dengan angkuh, dia pulang dari luar negeri hanya karena neneknya sedang berulang tahun. Episode 249. Melihat mereka mengobrol tentang barang mewah, kapal pesiar, golf, dan sebagainya, Jensen dalam diam memandang rendah mereka, merasa karena mereka memang terlihat seperti orang-orang dari kelas atas, tetapi kenyataannya, semua itu hanyalah pemberian Natasha. Sebenarnya, Natasha itu hanya bertunangan dengan anak mereka dan belum menikah. Namun, dia malah menjadi seperti menantu asli yang harus merawat satu keluarga. Jensen merasa Natasha tidak pantas melakukan semua ini. Dasar sekelompok nengat. Jensen dalam diamnya memaki, dia juga pernah melihat orang kaya, seperti Ethan dan istrinya, Marcus, dan masih banyak lagi. Mereka sangat rendah hati, sedangkan orang-orang ini sangat sombong, benar-benar seperti orang kaya baru. Eric, kenalkan, ini Jensen. Natasha berkata lagi kepada pemuda itu. Pemuda itu jelas sudah mengenal Jensen dari Robin, dan dia tampak menghinanya. Kakak laki-lakiku memang telah pergi bertahun-tahun lamanya, wajar jika kamu ingin mencari pasangan, tetapi harusnya kamu menemukan seseorang yang sepadan denganmu. Orang kampungan ini, selain hanya mengerti tentang uangmu saja, dia tidak tahu hal lainnya. Bahkan mungkin, apa itu Gucci, Hermes, Rolex, dia tidak tahu semua itu. Eric, jaga omonganmu itu. Natasha menegurnya. Aku hanya berkata dengan jujur. Anak muda ini tidak mematuhinya dan berkata lagi, ya sudah, aku tidak akan berbicara lagi tentang itu. Ngomong-ngomong, aku memesan setelan di Sumisura, harganya juga sudah disepakati bersama. Nanti, kakak bantu aku membayarnya ya. Aku sudah mau lulus, tapi satu setel jas saja tidak punya. Dan juga, Sumisura adalah perusahaan desain pakaian Italia yang terkenal, pasti bisa membuatku terlihat menawan. Dan juga, jam tangan terbaru dari Richard Mille yang juga dikenal sebagai jam tangan paling ringan di dunia. Nanti, kakak bantu aku beli satu juga ya. Harganya tidak mahal, hanya 5 juta yuan saja. 5 juta yuan. Wajah Natasha langsung berubah.
tapi tetap tersenyum dan mengangguk. Baik, baik. Natasha, kamu sudah datang. Saat ini, ayah mantan-mantan tunangan Natasha yang menyapa, kemudian dia langsung membawa Jensen untuk duduk. Semua orang tersenyum pada Natasha. Hari ini, Downing International adalah industri yang sangat terkenal di Asmenia. Mereka tentu saja harus mencari muka dengannya. Sebenarnya, mereka semua adalah kerabat dari keluarga Bonson yang mempunyai perusahaan kecil atau pabrik. Hampir dari mereka semua menerima bantuan dari Downing International. Bagi mereka, Natasha adalah sumber uang mereka. Tapi, sumber uang itu lebih baik jika menjadi milik diri mereka sendiri daripada membagikannya dengan orang luar. Apalagi, membagikannya dengan orang miskin. Oleh karena itu, mereka semua meremehkan Jensen. Ketika Natasha memperkenalkan Jensen ke kerumunan itu, semua orang yang hadir, termasuk Agatha, hanya mengangguk saja, beberapa bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Sebaliknya, ketika Robin yang berbicara, semua orang bersikap dengan sangat sopan. Hal itu karena semua orang tahu latar belakang Robin, putra dari seorang wakil ketua biro, mempunyai koneksi, juga bisa dimintai bantuan di masa depan. Natasha, Robin datang ke sini dan menunda rapat kota hanya karena dirimu. Berbicara tentang Robin, Agatha menjadi sangat antusias. Jelas saja, dia ingin Natasha bersama dengan Robin. Terima kasih. Natasha mengangguk dengan sopan kepada Robin. Namun sebenarnya, hatinya merasa sangat sedih. Dia tidak menyukai Robin, tetapi Agatha memaksa mencocokkan mereka. Sebaliknya, mereka bahkan tidak peduli dengan Jensen. Selain itu, dia juga bisa merasakan kalau keluarga Bonson itu memandang rendah Jensen, merasa jika Jensen hanya mau uang dari Natasha saja. Tapi tahukah mereka bahwa tanpa Jensen, tidak akan ada Downing International seperti sekarang ini? Permasalahan pembunuh, permasalahan pemegang saham, proyek teh herbal, hal apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Jensen? Terus terang saja, berkat keluarga Bonson sekarang ini juga didapat karena keberadaan Jensen. Natasha, kenapa kamu hanya mengucapkan terima kasih saja? Segera tuangkan secangkir teh untuk Tuan Robin. Agatha melihat reaksi Natasha yang dingin ini, lalu berujar tidak puas, Tuan Robin memiliki masa depan yang cerah. Lagi pula, dia lebih baik daripada gigolomu itu. Sebenarnya, dia menjodohkan Natasha dan Robin hanya karena ingin membuat keluarga Bonson menjadi lebih kuat lagi. Dia tahu Natasha memiliki karakter yang baik, dan saat sukses nanti, dia tidak akan melupakan keluarga Bonson. Bu, siapa yang kamu panggil dengan gigolo itu? Natasha akhirnya merasa tidak senang. Jensen sudah banyak membantunya, dan sekarang dia malah dihina oleh keluarga Bonson. Dia merasa kecewa melihat perlakuan mereka ke Jensen, dan dia juga tahu bahwa alasan Jensen hanya diam saja yaitu karena masih menghargai dirinya. Pernahkah dia bertemu dengan Jay Smith, salah satu dari orang kaya hebat kota di Asmenia? Setelah memprovokasi Jensen, keluarga Bonson tidak ada apa-apanya jika Jensen memang ingin menghabiskan mereka. Dia lagi golo itu. Agatha mengerutkan keningnya. Ini adalah pertama kalinya Natasha berani membantahnya, membuatnya merasa tidak senang. Dia menebak ini karena Jensen. Kak, jaga sikapmu. Adik ipar juga kecewa dan berkata, apa perkataan ibu tidak benar? Gigolo ini selain karena masih muda, keterampilan apa yang bisa dibandingkan dengan Kak Robin? Eric, dia jauh lebih baik darimu. Natasha benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Dia kemudian melihat adik iparnya ingin membantah dan langsung memarahi, apa yang kamu makan, pakai, dan gunakan itu, bahkan uang untuk membayar biaya pacaranmu itu, apakah itu uangmu sendiri? Beraninya kamu malah mengatakannya orang lain? Natasha, yang kamu katakan ini sudah kelewatan. Ayah mertua yang tadinya hanya diam, kemudian mengerutkan keningnya dan berkata, apa coba baiknya dia? Dia hanya seorang gigolo. Kamu mungkin bisa menjaganya hari ini, tapi akan ada orang lain yang bisa menjaganya besok. Kamu jangan percaya pada percintaan seperti itu, dia hanya datang untuk uangmu saja. Ayah! Natasha hampir menangis karena sangat marah. Dia berpikir bahwa setelah mantan suaminya pergi, dia memperlakukan keluarga Bonson jauh lebih baik dibandingkan memperlakukan dirinya sendiri, tetapi dia sungguh tidak menyangka bahwa orang-orang ini malah menentangnya karena kebahagiaannya itu. Natasha, kita melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Apa yang kurang dari Tuan Robin? Dia tampan, mempunyai uang dan juga keterampilan.
Mana bisa dibandingkan dengan gigolo itu? Iya, benar itu. Kita semua yang ada di sini bisa melihat dengan jelas. Haduh, ini untuk kebaikanmu sendiri. Kenapa kamu tidak mengerti sih? Yang lain juga membujuknya. Sejujurnya, mereka hanya memikirkan masa depan mereka saja. Natasha sudah kehilangan kesabaran dan dengan dingin berteriak, "Kalian semua berhenti berbicara, aku tidak menyukai Tuan Robin. Aku menyukai Jensen, dan aku sudah memutuskannya." Semua orang langsung tercengang, merasa sangat tidak senang. Keributan apa itu? Pada saat itu, seorang pelayan mendorong kursi roda. Seorang wanita tua yang tampak seperti berusia 80 tahunan sedang duduk di kursi roda, mengerutkan keningnya pada kerumunan. "Nenek!" Semua orang memandang nenek tua itu dengan ekspresi yang sangat menghormatinya. Hari ini adalah hari ulang tahun Nenek Devina, semua orang ada di sini karenanya. Hari ini adalah hari ulang tahun nenek, kami keluarga besar Bonson datang ke sini. Pertama-tama, semoga nenek bahagia selalu dan berumur panjang. Dan juga, ini adalah hadiah dariku untuk nenek, sepatu buatan tangan dari Italia. Kalian semua, cepat berikan hadiah kalian. Adik ipar segera berlari menghampiri dan berteriak dengan mikrofon. Semoga nenek panjang umur di umur ke-85 tahun ini. Ini adalah hadiah ulang tahunku untuk nenek. Yang lainnya berjalan satu demi, memberikan hadiah ulang tahun mereka. Baik, baik, baik. Nenek Devina sudah semakin tua dan tidak mementingkan hadiah ulang tahun itu. Ini hanya karena suasana di sini. Nenek Devina, ini batu giok ungu muda untukmu. Robin mengeluarkan sebuah kotak brokat, lalu membukanya, terlihat ada sepasang gelang di dalamnya, kemudian dia memakaikannya langsung pada Nenek Devina. Perhatian semua orang tertarik pada giok ungu muda itu. Sepasang gelang seperti itu memiliki harga fantastis, dan diperkirakan terbuat dari giok yang bermutu tinggi. Episode 250. Robin, kamu sungguh baik hati. Aku tidak menyangka kamu yang berasal dari keluarga kaya juga memiliki etika yang sangat bagus. Iya, kamu tampak seperti anak yang berbakti. Gelang itu paling tidak seharga 400.000 yuan. Semua orang terkesan, dan itu membuat Robin merasa sangat bangga pada dirinya. Selamat ulang tahun, Bu. Selanjutnya, Jivan Bonson juga memberikan hadiah ulang tahunnya. Ini adalah ukiran rusa setinggi setengah meter yang terbuat dari zamrud dan giok hijau, yang disebut sebagai pembawa keberuntungan. Nenek, semoga bahagia selalu. Natasha juga memberikan hadiah ulang tahunnya, kalung mutiara yang dibelinya dari pavilion mutiara Tibet. Ini adalah kalung kelas 2A. Tidak diragukan lagi bahwa hadiah ulang tahun paling berharga di antara tamu yang datang yaitu dari Natasha dan Robin. Tentu saja, gelang giok ungu dari Robin bahkan lebih berharga. Hal ini juga yang menunjukkan seberapa kuat Robin itu. Tidak peduli apakah dia paham atau tidak, tetapi tatapannya terhadap Robin terlihat lebih menyanjung. Terima kasih semua. Nenek Devina tersenyum bahagia, tapi sayangnya dia tidak bisa bergerak. Kalau tidak, dia akan berdiri dan berterima kasih. Nenek, apakah kamu merasa senang di ulang tahunmu hari ini? Erik berteriak di mikrofon. Senang. Nenek Devina tersenyum, sebenarnya, hadiah ulang tahun itu tidak penting, yang terpenting adalah semua orang bisa datang menemui orang tua ini, terutama Natasha. Nenek tahu kamu bekerja sangat keras. Sebenarnya, kalau kamu hidup dengan bahagia, nenek juga akan sangat bahagia. Terima kasih, Nek. Natasha tersentuh. Di antara seluruh anggota keluarga Bonson, hanya nenek yang bersikap paling baik padanya. Nenek berterima kasih kepada semua orang atas hadiah ulang tahun yang mereka berikan. Dia sangat bahagia hari ini. Oh, tunggu dulu, apakah Presdir Jensen tidak akan memberi hadiah ulang tahun untuk nenek? Erik tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan mengalihkan perhatiannya ke Jensen. Presdir Jensen? Dia jelas mengatakan ini dengan sengaja, dia hanya ingin Jensen dipermalukan. Iya benar, Presdir Jensen. Menurutku, karena Presdir Jensen adalah presdir dari Downing International, hadiah ulang tahunnya seharusnya tidak akan murah, setidaknya berharga triliunan. Robin juga menyanjungnya, karena Jensen hanya termenung. Kecuali kaos murahan yang dia kenakan itu, dia tidak membawa hadiah ulang tahun apapun. Dia mungkin saja hanya datang dengan tangan kosong dan akan dipermalukan. Jensen, di mana hadiah ulang tahunmu?
Apakah kamu tidak membawanya? Kamu bukan orang yang hanya menumpang makan dan minum saja kan? Agatha juga dengan sengaja ingin memberi Jensen sebuah pelajaran. Dia menyindir jika Jensen hanya menipu uang Natasha saja, bahkan hanya ingin makan dan minum gratis. Presidir Jensen, kamu tidak membawa hadiah ulang tahunnya. Apakah kamu tidak punya malu? Atau apakah karena tidak ada uang? Kenapa kamu tidak meminta uang pada Kak Natasha saja kalau begitu? Eric berteriak di mikrofon. Haha, menumpang makan dan minum, bahkan hadiah ulang tahun nenek pun tidak ada, sungguh tidak tahu malu. Semua orang terlihat tamu mengejeknya. Meskipun hadiah yang mereka berikan tidak seberharga Robin, tapi setidaknya mereka juga memberi uang, jadi masih lebih baik daripada orang miskin yang datang dengan tangan kosong saja. Wajah Natasha langsung berubah. Tadi dia datang ke sini dengan tergesa-gesa, jadi dia lupa menyuruh Jensen menyiapkan hadiah ulang tahun terlebih dahulu. Dia buru-buru mencari di dalam tasnya, lalu menemukan sebuah amplop merah dan memasukkan uang ke dalamnya. Karena dia tahu, Jensen biasanya tidak membawa dompet, kecuali kopernya. Kak, tidak benar seperti ini. Presidir Jensen yang harusnya memberi hadiah ulang tahun, bagaimana malah kamu yang menyiapkan angpau untuknya? Eric sengaja membongkarnya, menyebabkan semua orang menatap Natasha. Robin berpura-pura menghela napas dan berkata, Jensen, sebagai seorang pria yang bahkan bertindak seperti ini, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan ingin pacarmu yang menyiapkan uangnya, apakah kamu masih punya harga diri? Tunggu, ini sepertinya sudah tidak normal. Menurutku, bahkan semua yang ada di seluruh tubuhnya, termasuk kebutuhan rumah, makanan, pakaian, semuanya itu adalah pemberian Natasha. Agatha berkata dengan ekspresi masam. Natasha dengan tajam memelototi Eric, ini benar-benar membuatnya sangat malu. Mereka malah menjadi perbincangan semua orang. Mereka seakan-akan mengatakan dia yang membiayai Jensen. Di saat yang bersamaan, Jensen berdiri dan berjalan menghampiri Nenek Devina. Faktanya, dengan kekayaan dan pandangannya saat ini, dia tidak mempedulikan ejekan orang-orang ini, dia hanya tidak ingin mempermalukan Natasha. Jensen, kamu yakin mau memberikan hadiah ulang tahun? Apa yang akan kamu berikan? Jangan-jangan, kamu mau menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Melihat Jensen yang berjalan menuju Nenek Devina dengan tangan kosong, Robin tiba-tiba melebih-lebihkannya dan merasa sangat senang. Setelah tadi dipermainkan oleh Jensen, sekarang dia akhirnya lebih unggul darinya. Baik, aku akan memberikan hadiah ulang tahun. Jensen mengangguk. Hahaha. Ruang tamu dipenuhi suara tawa. Tuan Jensen tidak akan benar-benar menyanyikan lagu ulang tahun, kan? Karena menyanyikan lagu ulang tahun cocok untuk anak-anak. Tapi jika menyanyikannya untuk nenek, ini sungguh memalukan. Eric memegang mikrofon dan menghidupkan suasana. Menurutku itu tidak benar. Kurasa dia akan memberi angpau berisi 100 yuan saja. 100 yuan pun, apa dia bisa memberinya? Semua orang menggoda Jensen dan mengatakannya dengan wajah yang sombong. Ini adalah perayaan ulang tahun orang kaya. Mereka akan menunjukkan kehebatan mereka dengan membandingkan seberapa mahal hadiah yang mereka berikan. Jika hadiah yang mereka berikan hanya biasa saja, itu akan merendahkan status mereka. Apalagi, mereka selalu berpikir bahwa Jensen itu hidup bergantung pada perempuan. Tentu saja, dia hanya punya sedikit uang dan hadiah ulang tahunnya tidak akan sebagus hadiah mereka. Selamat ulang tahun, Nenek. Jensen mendatangi Nenek Devina dan tertawa. Terima kasih. Nenek Devina tersenyum dengan ramah. Nak, abaikan saja mereka. Aku ini orang tua, tidak perlu hadiah ulang tahun yang gimana-gimana, cukup niat baikmu saja. Jensen tidak menyangka bahwa nenek akan berkata begitu, dibandingkan dengan keluarga Bonson, mereka sangat berbeda seperti langit dan bumi. Kemudian dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan memberikan hadiah ulang tahun untuk nenek, dan pasti akan menjadi yang terbaik hari ini. Nah, tidak, aku tidak suka hal-hal itu. Nenek Devina benar-benar tidak suka kalung giok itu atau apapun. Semua orang menertawakan Jensen. Dia juga melihat mereka yang diam mempermalukannya. Namun, ini semua adalah kerabatnya, dia malu untuk memarahi mereka. Hadiah terbaik? Mendengar kata-kata Jensen, Robin tiba-tiba tersenyum, mungkinkah hadiah yang kamu berikan akan lebih berharga daripada hadiahku? Mata Natasha berkaca-kaca, dia merasa sangat kasihan pada Jensen.
Dia sudah ingin membawa Jensen pergi dan tidak pernah kembali lagi ke sini. Nenek, sudah berapa lama kakimu tidak bisa berjalan? Saat ini, Jensen bertanya. Sudah 10 tahun, karena pendarahan otak dan stroke, juga saluran tulang belakang lumbal yang menekan sumsum tulang belakangnya, mengakibatkan kelumpuhan kedua kaki ini, kata Nenek Devina. Jangan khawatir, sebentar lagi, aku bisa membuat nenek bisa berdiri. Jensen tertawa, nanti, nenek hanya perlu minum lebih banyak obat tradisional wasia untuk meningkatkan sirkulasi darah, dan kedua kakimu akan sembuh. Setelah itu, tangannya memegang kaki Nenek Devina, memijatnya dengan profounki, lalu memijat punggung Nenek Devina. Ruang tamu menjadi sunyi, tidak ada yang mengira hal ini akan menjadi hadiah ulang tahun dari Jensen. Pijat? Haha, Presdir Jensen, kamu terlalu ekonomis. Kamu benar-benar memberikan pijatan sebagai hadiah ulang tahun? Apa kamu benar-benar mengira bahwa kamu adalah Tuo Hua yang masih hidup? Erik berteriak dengan mikrofon. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Mereka telah melihat berbagai macam hadiah ulang tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memberikan pijatan sebagai hadiah ulang tahun. Sungguh memalukan. Semenit kemudian, Nenek Devina dapat berdiri. Hahaha, sepertinya Presdir Jensen adalah orang sakti. Robin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia sangat merendahkannya. Orang kampung memang orang kampung, sungguh memalukan. Agatha dan suaminya saling memandang dan merendahkannya. Wah, kakiku bisa merasakan sesuatu. Namun saat ini, Nenek Devina mengeluarkan suara seruan, menyebabkan tawa di ruang tamu hening seketika.